Shalom saudaraku terkasih, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi berkat kita dalam memasuki dan menjalani akan pekan hidup yang baru, terdapat dalam kitab 2 Tawari, saudara. 2 Tawari pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. 2 Tawari pasal 20, ayat 1 sampai dengan 18. Nanti saudara bisa membacanya sendiri dan nanti akan saya membacakannya pada ayatnya yang ke-15. Dan judul renungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah Tak Hilang Sukacita. Tak Hilang Sukacita. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa sebelum saudara membaca dan merenungkan akan perkara firman Tuhan saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh melewati pekan hidup yang lama dan kami akan memasuki pekan hidup yang baru. Tuhan, di hadapan kami firman-Mu telah terbuka. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan dan memahami akan suara-Mu, lalu kami hidup di dalam iman kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan kehidupan kami berdoa. Amin. Nah, saudara, silakan saudara buka 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18 dan saya akan baca pada ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Sekali lagi, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Elohim, melainkan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, satu kali di satu tempat, di satu daerah, ada seorang ibu yang sangat terkenal sekali. Ibu ini terkenal dengan keramah tamahannya, saudara-saudara. Saking ramahnya, ibu ini senantiasa hidup di dalam sukacita. Dia selalu tersenyum, saudara-saudara. Yang jelas bahwa setiap hari-harinya diisi dengan senyuman. Ini pertanda bahwa selalu ada sukacita di dalam hati dan pikiran ibu ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, nah, suatu kali ibu ini bukan kebetulan, ibu ini adalah seorang ibu yang tinggal sebatang kara. Nah, suatu kali ada seorang anak muda yang bertanya kepada ibu yang selalu nampak penuh dengan sukacita, selalu tersenyum. Anak muda ini bertanya begini, "Maaf ibu, saya lihat ibu selalu tersenyum. Apakah ibu tidak pernah merasa susah? Kalau saya lihat ibu selalu sukacita, apakah ibu tidak pernah merasakan duka cita?" Lalu ibu itu menjawab, saudara, "Pernah. Setahun yang lalu, saya kehilangan suami, saya kehilangan segala-galanya, harta benda, anak-anak, cucu-cucu saya, semuanya hilang karena bencana yang terjadi di daerah ini. Saya hanya punya satu-satunya harta, yaitu baju di badan saya. Dan tanpa sanak keluarga, tanpa orang-orang yang saya cintai, saya hidup terlunta-lunta. Saat itu, hidup saya ada di dalam duka cita." Lalu pemuda ini kemudian melanjutkan pertanyaan. "Lalu kapan? Sejak kapan ibu mulai kembali tersenyum? Sejak kapan ibu kembali mulai terlihat penuh dengan sukacita?" Ibu itu kembali menjawab, saudara, perhatikan. "Saya kembali tersenyum, saya kembali sukacita sejak saya menyadari bahwa semuanya boleh hilang, tapi saya masih memiliki Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang akan terus bersama-sama dengan saya, berjalan di depan saya, berjalan di hadapan tantangan-tantangan hidup saya dalam keadaan yang sebatang kara. Jadi saya senantiasa menyadari bahwa Tuhan ada di depan saya. Sejak saat itu, duka cita saya hilang dan kembali menjadi sukacita sampai dengan saat ini dan terus selama-lamanya." Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan saat ini berkisah tentang bangsa Yehuda yang saat itu sedang dalam keadaan yang sangat terjepit karena ancaman orang-orang Moab dan Amon, saudara-saudara. Di tengah kekalutan dan ketakutan, Yosafat
sebagai raja pada saat itu mengajak seluruh bangsa untuk berseru kepada Allah. Dan Allah tidak tinggal diam. Elohim tidak tinggal diam, saudara-saudara. Dia menjawab seruan mereka melalui Yahaziel, seorang keturunan Lewi dari Bani Asaf. Dan Allah menjawab melalui Yahaziel dengan berkata, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Itu ayat yang ke-15 dalam bacaan kita 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, memang secara fisik orang-orang Moab dan orang-orang Amon itu, jika dibandingkan dengan orang-orang Israel, fisik orang Moab dan orang Amon itu besar, tegap. Dan mereka menguasai banyak sekali kemampuan-kemampuan untuk membela diri dan perang. Dan saudara-saudara, pada saat itu bangsa Israel di bawah pimpinan Yosafat merasa sangat takut dan ciut menghadapi akan orang Moab dan Bani Amon. Dan dijelaskan tadi bahwa dalam kekalutan dan ketakutan, Yosafat mengajak seluruh bangsa itu berseru kepada Elohim, berseru kepada Allah. Dan ternyata luar biasa, saudara. Elohim, Allah Israel tidak tinggal diam. Allah menjawab seruan mereka melalui Yahaziel dengan berkata, "Hei Israel, jangan takut, jangan terkejut, karena laskar yang besar ini bukan kamu yang akan berperang melawan mereka, melainkan aku," kata Elohim. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mungkin saat ini saudara dan saya sementara berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan. Katakan begitu, saudara. Mungkin saat ini, atau minggu-minggu ini, atau bulan ini, atau mungkin juga persoalan dan pergumulan ini yang kita hadapi ini persoalan dan merupakan persoalan dan pergumulan dari tahun ke tahun, saudara-saudara. Yang begitu kita rasa sangat berat dan sangat besar. Mungkin saat ini saudara dan saya sementara berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan. Seperti kesusahan, kemalangan yang bertubi-tubi, kegagalan, kehilangan, rasa kehilangan yang menyesakkan. Dan juga kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi semua ini. Dan juga mungkin saudara dan saya saat ini ada diperhadapkan dengan raksasa-raksasa kehidupan dalam bentuk sakit penyakit, saudara-saudara, yang belum juga kunjung sembuh, walaupun setiap hari, setiap saat kita berobat dan memohon kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, kita diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Saudara dan saya masih punya Allah, masih punya Yahweh, saudara. Saudara dan saya masih punya Elohim. Saudara dan saya masih punya Bapa yang kita panggil Abba di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Dialah, Tuhanlah, Yesuslah, Abba kita, Bapa kita, yang akan berperang menghadapi segala raksasa-raksasa kehidupan yang ada di depan kita. Yesus yang akan berperang melawan sakit penyakit saudara. Yesus yang akan berperang melawan segala tantangan, melawan segala kemalangan, melawan segala kegagalan-kegagalan yang ada di hadapan kita. Karena itu saudara-saudara, mari dengan berprinsip bahwa Allah ada di depan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Karena itu, mari hadapi raksasa kehidupan, hadapi tantangan-tantangan kehidupan ini dengan tetap bersukacita. Jangan sampai kita kehilangan senyum. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan sukacita hanya karena berbagai macam beban kehidupan yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Saudara dan saya masih punya Allah. Dia masih ada. Dia masih setia untuk menyertai saudara dan saya sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, dengan iman, mari berkata, pergumulan memang ada, tapi pergumulan tidak akan merampas sukacitaku, dan aku tetap tersenyum di dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berkati akan kehidupan kami Tuhan, topang kami terus, sehingga benar-benar
kami yang berada di dalam lingkup kasih-Mu, kami tidak akan pernah takut dengan segala tantangan-tantangan, dengan segala raksasa-raksasa kehidupan yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terkhusus Bapa di sorga, raksasa-raksasa kehidupan yang saat ini dalam bentuk kegagalan dalam usaha, kegagalan di dalam pekerjaan, raksasa-raksasa kehidupan dalam bentuk sakit penyakit saat ini mungkin ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, ada di dalam kehidupan pribadi-pribadi kami. Saat ini kami mau seperti orang-orang Israel pada saat itu. Kami berseru kepadamu dan berkata, Tuhan, tolong kami. Maka Engkau pasti menjawab kami dan berkata, jangan takut, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami memasuki akan pekan hidup yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh senyuman, dengan penuh kekuatan di dalam iman, sehingga kami tidak akan pernah kehilangan sukacita. Karena kami tidak mau pergumulan-pergumulan ini merampas sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, karena itu Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa bagi semua yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada kuasa kesembuhan terjadi saat ini juga bagi yang sakit, yang benar-benar bertelut dan berdoa dan berkata, Tuhan, ini penyakitku, ini kelemahan-kelemahan tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit dipulihkan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, yang kuat semakin dikuatkan, sementara yang lemah juga semakin dikuatkan di dalam kekuatan milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang tua kekasih kami, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati semua gereja-gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Berkati akan kanal YouTube ini, juga berkati akan semua kami ketika kami ada di dalam pekerjaan, di dalam usaha-usaha yang kami lakukan untuk mendapatkan berkat, untuk melanjutkan kehidupan kami dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyempurnakan doa yang tidak sempurna ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala sekali lagi, lalu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat selamat menjalani pekan hidup yang baru. Dan ingat, jangan kehilangan sukacita, karena Tuhan sayang kita semua. Shalom.